Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givani Aldi Rinaldi, NPM 2021 306301033, semester 2, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai laporan manajerial di mata kuliah manajemen perkantoran. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita simak videonya. Definisi laporan. Laporan adalah sarana bentuk komunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan dengan tujuan menyampaikan informasi sesuai dengan tujuan penulisan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah laporan bertujuan untuk menyampaikan suatu kegiatan atau suatu keadaan perusahaan dari bawahan kepada atasan, sehingga atasan itu bisa memberikan keputusan atau kebijakan yang dilakukan untuk perkembangan lebih lanjut. Oke, next. Fungsi laporan sebagai sarana komunikasi vertikal. Nah, yang dimaksud di sini adalah laporan berfungsi untuk menyampaikan informasi dari bawahan kepada pimpinan atau sebaliknya dari pimpinan kepada bawahan sebagai bentuk komunikasi secara tidak langsung. Kedua, sebagai alat pertanggungjawaban. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah ketika kegiatan atau suatu perusahaan itu menjalankan sebuah kegiatan, mereka akan mengeluarkan sebuah laporan untuk pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan tersebut atau sebagai bentuk laporan mengenai perkembangan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, memberikan informasi penting. Nah, fungsi dari laporan itu adalah memberikan informasi mengenai apa yang dijalankan dan apa yang sudah dilakukan dari bawahan kepada pimpinan, sehingga pimpinan mengetahui apa sih yang dilakukan atau apa sih kegiatan yang sudah dilakukan di perusahaannya tersebut. Kemudian sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, jadi balik lagi yang tadi saya jelaskan bahwa laporan itu berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pimpinan sehingga pimpinan itu bisa mengetahui jalannya kegiatan tersebut. Maka dari situ pimpinan bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi yang sudah dilaporkan pada laporan tersebut. Jadi seperti itu. Oke, next. Jenis-jenis laporan berdasarkan waktu penyampaiannya. Yang pertama itu ada laporan rutin. Nah, laporan rutin ini dilakukan di kegiatan, bisa itu setiap hari ataupun setiap minggunya, untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan dalam suatu kegiatan. Yang kedua, laporan insidental. Laporan insidental itu laporan yang dikeluarkan ketika ada kondisi tertentu. Jadi seperti itu. Berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama ada secara lisan. Nah, secara lisan ini bisa laporan disampaikan itu ketika jalannya acara, ketika pembukaan, maka ketua umum akan melaporkan secara langsung secara lisan di depan pimpinan atau di depan semua orang mengenai apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan tersebut dan mengenai perkembangan kegiatan tersebut. Yang kedua, laporan tertulis. Nah, yang kita bahas sebelumnya itu ada laporan tertulis. Laporan tertulis itu disusun berdasarkan format-format dan ditulis secara bentuk fisik dan dikeluarkan untuk diserahkan kepada pimpinan. Yang ketiga, laporan visual. Nah, laporan visual ini bisa berbentuk video ataupun suara ataupun audio dan yang lainnya. Jadi visual ini sebenarnya sama saja secara lisan, cuman dia menggunakan media. Media itu bisa di HP ataupun lewat audio atau rekam suara segala macamnya itu. Oke, next. Oke, berdasarkan sifat penyajiannya. Yang pertama itu adalah laporan formal. Laporan formal ini memiliki bentuk atau struktur yang lebih terperinci atau lebih lengkap. Yang kedua adalah laporan informal. Laporan informal ini memiliki struktur atau bentuk laporan yang lebih simpel daripada laporan formal. Kemudian berdasarkan maksud tujuannya. Yang pertama, laporan informatif. Laporan ini harus berbentuk informatif atau yang berisikan mengenai informasi-informasi penting di dalam laporan tersebut. Kemudian yang kedua, laporan rekomendasi. Ketika seseorang atau perusahaan ingin merekomendasikan pekerjanya atau merekomendasikan barang untuk dijual, mereka harus membuat laporan rekomendasi supaya pimpinan mengetahui hal tersebut sehingga bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang akan diambil mengenai hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah laporan pertanggungjawaban. Ketika kegiatan atau suatu penelitian itu dilakukan, maka harus ditulis sebuah laporan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dalam acara tersebut. Yang keempat, laporan analitis.
ketika seseorang menganalisis atau mengkaji sesuatu, mereka harus tuangkan itu ke dalam laporan sehingga orang bisa melihat tentang apa yang mereka analis atau tentang apa yang mereka sudah teliti. Kemudian yang 5 adalah laporan perkembangan. Jadi kegiatan yang dilakukan itu memerlukan laporan rutin tentang perkembangan yang sudah dilakukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada studi kelayakan. Ketika seseorang ingin membuka usaha di suatu tempat, mereka akan mengecek dulu atau meriset mengenai tempat tersebut. Apakah tempat itu ramai ataukah tempat itu strategis dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut akan dituliskan dalam laporan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Kemudian ada sistematika penulisan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian isi laporan dan pembahasan, dan ketiga penutup. Nah, dari ketiga hal ini tentunya teman-teman tidak asing mengenai sistematika penulisan dalam laporan ini. Oke, next. Ada tata cara penyusunan laporan. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama itu informasi yang harus kita sampaikan itu adalah hal terpenting yang akan kita sampaikan dalam laporan. Yang kedua, pengumpulan dan penyajian data. Nah, informasi ini harus kita kumpulkan, dan ketika kita sudah mengumpulkan informasi, maka kita akan sajikan data itu dalam bentuk laporan. Yang ketiga ada sistematika penulisan. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah sistematika penulisannya. Laporan formal dan laporan informal itu berbeda sistematika penulisannya, seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Kemudian ada penulisan laporan. Nah, ketika kita sudah melakukan 3 hal di atas, maka kita setelah itu akan menulis laporan yang akan kita serahkan kepada pimpinan. Oke, next. Oke, kita selesai di pembahasan kali ini mengenai laporan manajerial. Untuk teman-teman yang belum paham bisa tulis komen di YouTube saya dan bisa menanyakan apa yang belum dimengerti, dan saya insya Allah akan saya jawab. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang sudah menyimak video sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.